Captain America Brave New World. Ini film yang rilis di tahun 2025, disutradarai oleh Julius Onah. Jujur aja, setiap film ataupun series live actionnya MCU ya, itu selalu gue tunggu karena ya bisa dibilang udah invested banget ya dengan mereka. Walaupun semakin ke belakang, gue ngerasa sih udah lumayan terasa ya penurunan dari sisi kualitas ya. Dan sekarang muncullah film ini. Gue sendiri tuh udah nonton seriesnya Falcon juga ya. Yang buat gue itu sih terhitung fun dan wajib untuk ditonton agar tahu dari sisi transisinya Sam Wilson menjadi Captain America. Cuma balik lagi kalau ngomongin film ini secara ekspektasi buat gue sendiri sih ya terhitung rendah. Setidaknya target gue sih ya agar terhibur aja ya, itu udah cukup sih buat gue. Sedangkan secara cerita tentang Sam Wilson sebagai Kapten Amerika serta Torres sebagai Falcon yang menjalankan suatu tugas dari presiden baru mereka. Namun semuanya menjadi lebih rumit ketika ada sosok yang berusaha untuk mensabotase negara mereka. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dan sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler ya. Dan setelah gue selesai nonton, buat gue ini sih terhitung film yang fun, ditambah ekspektasi gue juga rendah ya. Jadi ya ini menjadi film yang menghibur. Secara cerita, di awal tuh kita ngeliat mengenai kemampuan si Cap ya, dengan berbagai macam gadget barunya, serta relasi dia dengan Torres sebagai Falcon yang baru. Bisa dibilang tipikal setup pada film umumnya mengenai kondisi mereka sekarang dan lingkungannya, yang buat gue sendiri sih ini bisa dibilang hampir semuanya karakter baru, paling cuma Cap dan Isaiah aja ya. Itu juga tahu karena nonton seriesnya Falcon. Baru dari sana mulai masuk ke masalah utama yang ada sisi politiknya, yang menurut gue filmnya Cap ya itu emang selalu dekat dengan yang namanya unsur politik. Begitu gue tahu masalahnya, ini bisa dibilang jadi film yang terhitung simpel dan agak ngikutin Winter Soldier ya dari sisi cerita di film Captain America yang kedua itu. Dan buat gue di film kali ini tuh lebih kepada sisi mind game yang terjadi, dan bisa dibilang seru sih untuk diikutin. Semua dibawain dengan pacing yang oke dan pas. Gua nggak bosen selama nonton karena terus berjalan ya. Ya terhitung fun. Mereka juga ngebawain topik mengenai akan menjadi seperti apa ke depannya. Terutama setelah tahu mengenai apa yang menjadi perebutan di film ini ya. Dan yang menjadi perebutan di sini juga itu ngebuat gue kaget sih. Gue rasa orang yang ngikutin MCU juga akan kaget ya. Walaupun satu hal yang gak gue suka ya dari film ini tuh, kalau mereka mungkin bertujuan untuk ngehemat budget CGI, dan ini tuh terjadi ketika proses transisi ya dari perubahan karakternya si Red Hulk itu sendiri. Sedangkan dasar masalah yang diangkat atau pertanyaan dasarnya ya, mengenai mau nggak lu untuk ngambil serum agar bisa lebih mengimbangi dari sisi lawannya. Dan ini tuh yang menjadi pembahasan ya di karakternya Sam. Beberapa kali juga diangkat, serta ditunjukin juga di beberapa bagian yang ada di sini gitu mengenai atau melalui dari sisi berhadapan dengan lawan yang ada di sini. Dan mereka juga menjawabnya dengan sangat baik. Gua rasa juga ini yang menjadi salah satu nilai ya dari karakter si Sam ini sendiri. Kalau ditanya apa ada post credit scene di sini, gua akan jawab tanpa spoiler. Ada satu dan ini post ya, berarti di akhir banget. Kalau ditanya wajib ditunggu atau enggak, buat gue sendiri sih ini dia bisa dibilang lumayan penting ya. Ditujukan untuk
nge-setup ke depannya akan seperti apa. Cuma kalau kalian udah kepepet banget mau balik atau mau keluar dari teater secepat mungkin, ya masih oke sih untuk di skip ya. Terus menurut gue pertanyaan yang akan sering ditanya juga itu mengenai perlu nggak gitu untuk nonton series Falcon dan Winter Soldier gitu. Yang buat gue sendiri sih ini kayaknya perlu ya untuk ditonton. Karena buat gue ini penting dari sisi proses dia menjadi Cap. Terus kita juga ngelihat karakternya Isaiah juga di sana. Dan menurut gue juga kayaknya perlu sih untuk nonton film Incredible Hulk ya. Soalnya gue sendiri nonton film ini tanpa nonton film Incredible Hulk. Dan ternyata lumayan ada beberapa reference nih dari film tersebut ya. Tapi kalau misalkan kalian belum nonton semuanya, gue rasa juga masih bisa nikmatin sih dari sisi film ya. So, Captain America Brave New World ini terhitung fun dan seru untuk ditonton. Awalnya gue agak skeptis, tapi ternyata ya bisa dibilang lebih baik dari sisi ekspektasi gue. Mereka juga ngasih gambaran mengenai kedepannya akan menjadi seperti apa. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.